duduk di tengah-tengah duit 52 triliun. Saya ingat doa sholat duha. Saya menyempatkan diri barusan sholat duha Ibu di dalam itu. Ya Allah, Bapak Ibu, kita sering berdoa, Allahumma in kana rizqi ba'idan faqribhu. Ya Allah, jika rezekiku itu jauh, dekatkan. Ini duit sudah ada di sini, tapi tidak ada yang bisa kita ambil sedikit pun. Wa in kana fis sama fa'anzilhu, bila di langit turun, kan ini udah turun, tapi saya tidak bisa beli bakso semangkok pun. Jangan-jangan ini nasib kita. Presidennya muslim, wakil presidennya muslim, ininya muslim. Tapi mari kita lihat. Kita lihat dulu 1 triliun aja dulu. Kalau kita pegang uang 1 triliun, maka kita bisa membangun jalan sekelas jalan Pantura itu 155 km. Kalau kita pegang uang 1 triliun, maka kita bisa membangun rumah susun 3.000 rumah. Kalau kita punya uang 1 triliun, maka kita bisa menggaji 10.000 gaji Polri dalam setahun. Duitnya gede banget kok. Pertanyaannya, kenapa guru madrasah? Saya keliling di Jawa Barat, Pak. Saya tanya, ini kenapa madrasahnya disekat jadi 3? Iya, kami nggak punya kelas lagi. Oke, kalau gitu berapa gajinya, Bu Ustadz? Ya, gajinya kadang pakai rupiah, kadang pakai yen. Yen ono duitnya digaji, yen ono yang mau digaji. Menyakitkan banget kok, Pak. Oke, maka lihat. Kita bandingkan bagaimana gaji kita dari 665 triliun untuk madrasah itu hanya 7,2 triliun. Itu belum apa-apa, Pak. Itu baru untuk negeri. Yang swasta baru mimpi. Boh, ini baru negeri ibu-ibu. Dan negeri pun mengkhawatirkan. Saya kemarin keliling ke MAN 1 di dapil saya. MAN 1 Sumedang, MAN 1 Subang, MAN 1 Majalengka. Sekelas MAN 1 saja. Saya terkejut bagaimana mereka tidak punya laboratorium. WC-nya tidak memenuhi standar. Jangan mimpilah kita jadi negara maju atau 2045 kita jadi negara apa? Indonesia emas itu ibu-ibu. Kalau kualitas sarana pendidikannya aja mengkhawatirkan, apalagi gaji dari guru-guru. Makanya saya kenceng soal sertifikasi dai, Bapak. Dimention langsung oleh Menteri. Kementerian Agama akan menindaklanjuti usulan Kiai Haji Maman Imam Fakih ibu-ibu soal ini. Kenapa? Saya sedih aja. Kementerian Agama punya penyuluh sampai ke bawah, tetapi yang digaji gede adalah mubalik yang mohon maaf ngawur. Wawasan keagamaannya nggak ada, wawasan kebangsaannya dia mencaci maki Pancasila. Saya ikut Jumatan di Mahkamah Konstitusi, di pinggir saya ada sahabat saya Prof. Mahfud, ketika itu Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang ceramah orang yang mencaci maki NKRI, mencaci maki Polri, mencaci TNI sebagai togut. Saya bilang, Prof, ngapain ini orang kesini? Dan itu di BUMN dihabisi, Prof. Sementara pertanyaan saya, para penyuluh yang hanya dapat sebulan 1 juta. Kadang-kadang kalau yang bukan penyuluh mah hanya nunggu berapa ibu-ibu masukin uangnya ke kencreng lalu dibagi 4. Setelah itu ngomongnya gitu, nggak apa-apa Kang Maman, itu ikhlas. Waktu Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi, saya ini ada direktur tim kampanye nasional, ibu-ibu. Saya dipanggil dengan istri saya, kata Jokowi, ya Maman mohon bantu saya jadi Menteri Agama. Saya bilang, tapi mohon maaf, jangan ngambil jatah PKB. Enggak, ini jatah direktur. Saya bilang, kalau saya jadi Menteri Agama ketika itu, yang pertama akan saya ganti moto Kementerian Agama, ikhlas beramal. Gara-gara semuanya ikhlas terus, kita nggak pernah protes ibu-ibu dengan ketidakadilan anggaran ini. Coba lihat kita gaji, lihat gaji. Saya baru pulang dari Uni Emirat Arab. Ada 2 bandara besar di sana, ibu-ibu. Salah satu di Abu Dhabi. Dan Jokowi dapat duit banyak. Nah, gajinya 80 juta. Itu full gaji. Rumah dikasih, pulsa itu 1 juta ibu-ibu.
pulsanya aja. Karena bagaimana mungkin maju sementara kita tidak punya pulsa? Bagaimana mau ngajarin kita without books dan lain sebagainya? Saya nggak ngerti bagaimana ibu-ibu tetap ikhlas beramal itu, ibu. Sebagai santri digitalnya Gus Baha, Pak, saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kita tidak perlu ikhlas. Kadang-kadang kita perlu kesadaran bahwa ini adalah pengabdian untuk negara, maka negara harus hadir memuliakan saya sebagai guru. Gus, ibu-ibu, saya masih ingat di ceramahnya Gus Baha itu salah satunya soal betapa hati-hatinya mubalek-mubalek kita. Kartu nama. Tidak ada yang bilang, misalnya ya, mohon maaf, misalnya Kiai Muslim, ahli sejarah, ahli fikih, nggak ada, Pak. Dokter aja ada kok. Ada di tempat saya, ibu-ibu. Kenalan Kiai Maman, saya mau balik di sini. Kartunya bagus, Kiai Haji bla. Di belakangnya menerima sewaan payon dan sound system, ibu-ibu. Lihat, belum. Jepang 70 juta. Penelitian mahal. Oh, kayak gitu. Kita jangan mimpi peneliti-peneliti kita itu sangat rendah. Nah, lalu Arab Saudi 50 juta, Korea Selatan 30 juta. Berapa IQ manusia Indonesia hari ini rata-ratanya? Hanya 87,49, di bawah gorila. Cek di Google. Oh, Pak. Saya ingin mengatakan ini kenyataan. Salah satunya karena tidak ada pemuliaan terhadap para guru, maka hasilnya pun generasi kita tidak termuliakan. Jangan mimpi kita seperti Jepang yang ketika luluh lantah oleh Amerika, Pak, dia langsung Kaisar Hirohito ketika bertanya, adakah di antara kalian guru? Ada. Oke, kalau kita memulai lagi dari guru lah Jepang menjadi negara maju. Di Indonesia, mari kita lihat, ibu-ibu. Kita lihat terus, next. Lihat, anggaran pendidikan Islam itu memang besar, 62 triliun. Seperti itu. Tetapi satker yang kita miliki itu begitu banyak. Dan Kementerian Agama akhirnya itu hanya hadir, mohon maaf, untuk negeri, bukan untuk swasta, bukan untuk pesantren. Ibu-ibu, kalau beliau guru kita Kiai Masin datang ke pondok saya, gede memang 10 hektar dan sebagainya, tapi tanya mana bantuan dari Kemenang, hampir tidak ada. Padahal saya anggota Komisi 8, saya yang paling keras kalau mengkritik Kementerian Agama termasuk anggaran. Tetapi karena memang kesulitan, salah satu kesulitannya itu regulasi di sana. Baik itu keputusan Menteri Agamanya, peraturan dirjennya dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan inilah menjadi persoalan bagi kita. Maka saya ingin mengutip Noah Harari bahwa kalau kita ingin eksis sebenarnya, yang perlu kita miliki itu pertama adalah imajinasi. You are what you think. Kamu itu apa yang kamu pikirkan. Kita kan gak pernah punya mimpi besar. Ditanya orang waktu dia jadi di Barosa Alia, Neng, setelah di Alia kemana? Saya mau ke pabrik saja. Saya mau menikah saja. Kenapa tidak didorong anak-anak kita bahwa Madrasah Alia itu adalah madrasah terbaik yang menggabungkan antara zikir dan fikir. Dan sekolah terbaik di Indonesia sekarang itu adalah Man-IC, produk Kementerian Agama. Tapi kita tidak ada kepercayaan diri, tidak ada mimpi besar soal masa depan kita. Di tengah-tengah konstelasi politik bahwa Kementerian Agama akan dipreteli sampai Kementerian Agama hilang. Preteli dulu masalah hajinya, sehingga kita tidak punya wewenang apapun setelah ada BPKH yang mengelola 172 triliun duit kita. Mana dana maslahat yang masuk, Bapak, untuk misalnya beasiswa para guru-guru madrasah, kepala-kepala sekolah madrasah-madrasah swasta? Nah, ada itu. Sekarang ada badan haji yang walaupun cuma 2 pegawainya sudah minta 197 miliar. Cuma 2, Bu, pegawainya, kepala badan dan wakilnya. Jangan marah.
Beliau itu Bu marah-marah, tapi kemarin tidak milih Anies, itu problemnya. Coba kalau kemarin milih santrinya Gus Mahasin. Bapak, saya udah mendesain Kementerian Agama akan punya power yang lebih besar. Saya mendesain bagaimana klausul bahwa agama milik pusat itu kita coret. Bupati nggak bisa Pak ngasih kepada madrasah dan sebagainya, karena itu wewenangnya pusat. Padahal pusat itu ngomong itu soal esensi agamanya, bukan fasilitasnya, bukan guru agamanya. Tapi lihat gubernur-gubernur yang tidak mau ngasih, kalimatnya mohon maaf saya tidak mau melanggar undang-undang, mohon maaf saya tidak mau melampaui kebijakan kewenangan dan sebagainya. Itu alasan mereka bohong. Sedih. Tiba-tiba Bapak, madrasah kita mau runtuh, SMA, SMP yang ada di bawah Menteri Pendidikan itu sudah ganti bajaringan berkali-kali. Ada guru yang dari Kemenag ngajar di SMA digaji oleh Kemenag, tetapi mereka tidak pernah terima kasih. Apalagi ada nggak ya videonya, Ibu? Ada videonya Menteri Pamukti. Prabowo bilang saya akan naikkan gaji guru, tapi tidak termasuk guru madrasah. Oh, kita ikut keprok, bukan untuk Ibu, bukan untuk guru madrasah mau negeri mau swasta. Ibu-ibu, ini kita membuat kita bagaimana? Nah, poin kita itu sekarang harus punya keyakinan madrasah lewat program Madrasah Digital Learning ini kita akan betul-betul di atas kelas-kelas sekolah umum. Tepuk tangan. Saya berani gini karena saya produk madrasah Pak, dan swasta kalau saya. MTS-nya swasta, aliannya swasta, kuliahnya di swasta, swastanya swasta agama, doktornya ngambil di swasta. Tapi saya Bapak kalau debat di TV itu bisa mengalahkan orang-orang yang PhD, lulusan Harvard dan lain sebagainya. Sampai-sampai sahabat saya, kata Najwa Siap, aku nggak yakin kalau Mama sekolah di pesantren saja. Aku nggak yakin. Ibu-ibu pasti Anda lulusan luar negeri. Padahal saya betul-betul di madrasah. Ibu-ibu, saya pesantren dulu di Tambak Beras di Jombang. Ketemulah istri saya, ibu-ibu. Seperti itu. Inilah ciri negara ketiga itu. Satu, kita mau nyanyi Indonesia Raya nggak nyala. Nggak apa-apa, ini loading. Jadi mohon maaf Pak Kiai Muslim, ini problem kita. Bukan soal tidak bisa mempergunakannya, tetapi memang aksesibilitasnya lemah. Ibu-ibu dan lain sebagainya. Udahlah Bu, yang pasti madrasah guru-gurunya belum dapat kenaikan nih sudah. Oke, kembali lagi. Jadi ada lowongan PNS loh Pak untuk Universitas Islam Negeri Cirebon, tetapi untuk coding dan lain sebagainya dari 60 nggak ada yang daftar sama sekali. Sampai digratiskan lah, nggak usah tes lah, siapa aja yang mau, nggak ada tuh. Ini persis ketika saya jadi ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bapak, saya datang ke London, saya ketemu. Oke, kita setel dulu. Kita nunggu sampai jam 2 di sana, kita ceramah lagi. Tolong Muslim. Oke, lihat. Belum. Yang di Kemenak belum. Kami sudah ketemu dengan Menteri Agama, tetapi untuk yang Kemenak itu belum karena belum masuk kuota di tahun 2025 ini. Jadi yang 606 guru itu semuanya guru yang mengajar di sekolah. Yang untuk Kemenak nanti kami hitung lagi dan kami matangkan lagi karena ini menyangkut skema anggaran lintas kementerian. Mohon gitu maaf. Ya. Coba. Jadi kita tuh hanya dapat 2M. Mohon maaf. Oh, nah beliau Kiai Mahasin kenapa dapat ini? Itu karena melakukan upaya sinergisitas yang kuat. Ada Bappenas, ada Perpustakaan Nasional,
ada Bank Dunia dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya cerita, saya datanglah ke London, dubesnya ketika itu teman saya orang Muhammadiyah, namanya Rijal Sukma. Saya bilang